Jadi pendidikan yang kita lakukan di dalam SIT Rebani ini adalah sebagai sarana-sarana kita untuk dakwah. Jadi kalau kita sudah menganggap sekolah ini sebagai sarana dakwah, maka seluruh SDM pendidikan atau tenaga pendidikannya itu harus berfungsi sebagai seorang guru, sebagai seorang guru spiritual, bukan hanya sebagai guru. Kalau sebagai seorang guru kita pun semuanya guru. Siapa saja yang kemudian mampu untuk mengajarkan kebaikan kepada siapapun, maka dia layak untuk disebut sebagai seorang guru. Jadi kalau dikatakan apa sih itu JCT? Kadang-kadang orang masih terlalu familiar dengan istilah ini. Mungkin anak muda dan sekalian baru pertama kali mendengar pada saat hari ini. Tapi anak cek mana Ustaz yang ada nih? Cuma Ustaz Ahai dan Ustaz Masri dan Ustaz Yatin yang baru ada? Enggak ada ya? Oh ya, berarti amat muda ya. Nah jadi soal, karena memang dari dahulu memang yang namanya sekolah Islam terpadu Rebani itu didominasi oleh kaum wanita. Jadi karena Anda termasuk orang yang pertama kali, laki-laki yang pertama kali ya, selain dari Abi ya, yang bergabung di sekolah Islam terpadu Rebani. Karena memang ujiannya sangat berat ya. Apalagi yang masih bujang-bujang ya. Ini ada dua ya, Ustaznya itu masih bujang kita ya, ngakunya bujang ya. Jadi karena memang kalau seorang lelaki itu biasanya fitrahnya seperti itu, sulit untuk menghadapi. Kalau dia mungkin bisa lolos ujian dari yang namanya harta tahta ya, tetapi ketika diuji dengan seorang wanita, nah ini berat ujiannya. Gak banyak orang yang bisa diuji seperti itu. Ya, mungkin dia diuji dengan harta, dia mungkin lebih baik memilih miskin ya, laki-laki ya. Diuji dengan kedudukan, lebih baik aku terhina. Tetapi kalau diuji dengan wanita yang dicintainya, nah, bisa. Itu nggak bisa. Ini namanya fitrah. Sudah menjadi bawaan dari kita lahir. Makanya tolong dijaga saudara kita ini. Dua saudara kita ini dijaga, jaga amanah dan juga saling menjaga diri ya. Jangan sampai kemudian ketika kita berinteraksi justru ini menjadi sebuah fitnah di antara kita. Karena sama-sama kita bergabung dalam sebuah sekolah Islam, artinya memang niat kita adalah untuk berdakwah. Karena memang sekolah ini kan adalah sebuah sarana dakwah. Ya, meskipun di zaman Rasulullah nggak ada yang namanya sekolah formal ya, istilahnya ada SD, TK, SMP, ada nggak? Baca dalam sebuah sirah Nabi disebutkan bahwa saya akan menyekolahkan, misal Umar ya, menyekolahkan anak saya ke sekolah Islam terpadu Al-Hidayah, misalnya ada nggak? Bicara seperti itu, atau riwayat-riwayat dijelaskan seperti itu. Kan nggak ada. Ya, artinya memang ini adalah suatu sistem yang baru, meskipun dahulu sistem pendidikan ini kita terfokus di namanya masjid ya. Madrasah diniyah di zaman Rasulullah itu pusatnya adalah di masjid. Namun kemudian seiring berjalan waktu, manusia ini terus berkembang. Jadi kalau dahulu Allah menciptakan satu manusia yang bernama Nabi Adam, ya, lalu yang jumlah dari keluarganya itu tidak terlalu banyak, paling Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Lalu kemudian apakah di situ ada yang namanya sistem perbankan, apakah di situ ada yang namanya sistem pendidikan, sistem perekonomian? Kan nggak ada. Artinya memang ketika peradaban manusia itu terus berkembang, dari kemudian kecil sedikit besar menjadi sebuah peradaban, maka mau tidak mau harus membutuhkan sebuah inovasi-inovasi baru, pengembangan baru, agar kemudian semua segmen-segmen yang kemudian tidak tersentuh itu bisa dimanajemen dengan baik. Makanya kalau dalam prinsip ilmu peradaban ini agak berat bicara masalah peradaban. Jadi Allah kan menciptakan dalam setiap aspek kehidupan manusia itu setidaknya pasti kita akan berhubungan dengan tiga hal sekaligus. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah sistem, dan yang ketiga itu adalah sumber daya. Jadi tiga aspek ini adalah aspek yang sangat penting. Dimanapun nama guru dan ustaz berdiri, ya kan pasti akan beririsan dengan ketiga hal ini. Pasti kita akan berinteraksi dengan ketiga hal ini, dengan manusianya, dengan sistemnya, ataupun dengan sumber dayanya. Nah sekarang kita internalisasikan tiga konsep ini dalam dunia pendidikan. Jadi ketika kita sudah bicara masalah manusia dan masalah sistem dan juga masalah sumber daya, maka ini adalah sebuah kewajiban.
Jadi ketika ama, bunda, dan ustadz ingin mendirikan sebuah lembaga, ingin mendirikan sebuah organisasi, ingin menjadikan organisasi kita itu menjadi sehat dan memiliki usia yang sangat panjang, maka kita harus mampu untuk menguasai ketiga hal ini: manusianya, sistemnya, dan juga sumber dayanya. Nah, namun ada sebuah pertanyaan. Nah, kira-kira ketika kita ingin baru bergabung dalam sebuah lembaga ataupun baru kita ingin mendirikan sebuah organisasi, kira-kira dari ketiga hal ini mana yang kemudian harus kita prioritaskan? Manusianya kah? Sistemnya kah? Atau sumber dayanya? Ada yang berani jawab? Ada? Ada yang berani berpendapat? Mana yang lebih penting nih di antara ketiga aspek ini? Mana yang harus kita lebih dahulukan? Mana yang harus kita cari terlebih dahulu? Mana yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Dan mana yang harus kita adakan terlebih dahulu? Ada yang berani berpendapat? Ini rata-rata alumni mahasiswa semua ya. Artinya banyak terlibat di kegiatan keorganisasian ya. Aktivis lah ya kalau istilah kita sekarang ini, atau pasifis. Aktivis aja. Jadi artinya ini adalah sebuah wawasan-wawasan yang sudah sangat biasa di kalangan mahasiswa. Ada yang berani berpendapat? Sistem. Oke, satu sistem. Manusia. Ada lagi? Sumber daya? Ada yang berani berpendapat sumber daya? Ada? Atau sepakat dengan saudaranya tadi? Yang bicara masalah sistem? Mas Herli ya? Tapi Mas Herli saya tidak memenuhi protokol kesehatan ya. Lupa. Gak apa, kita masih bicara mengenai karya. Sistem nama Mas Herli. Coba. Karena untuk mengumpulkan orang-orang yang manusianya itu kita harus buat dulu sistemnya. Karena ini juga lagi bahas ke JSITM, jadi kita lagi bahas sistem JSITM, baru nanti kita bahas mengenai orang-orang yang menghuni JSIT itu. Oke, bagus jawaban dari seorang yang terdidik ya. Jadi sistem. Jadi kalau sudah bicara masalah sistem, artinya kita harus bicara masalah konsep yang integral dan juga keseluruhan. Oke, saya terima. Yang manusia? Ini siapa ini? Siapa? Hah? Bagaimana tak? Kalau menurut saya kenapa manusia? Karena seluruhnya itu harus dimulai ada manusia dulu, baru kemudian kita membentuk sistem. Karena kalau misalnya nggak ada manusia, sistem itu bisa diperbaiki setelah ada manusianya. Oke. Ya. Bagus ya jawabannya. Manusia dan sistemnya seimbang ya, setara. Ada yang berani berpendapat sumber dayanya? Sumber daya nih, karena kalau nggak ada modal nggak bisa bisnis. Nah ini kan jadi problem. Benar, pikir seperti itu. Bisnis modal dahulu, karena memang modal kan sumber daya. Aku nih pengen mendirikan sekolah nih, tapi aku nggak ada aset, nggak ada fasilitas, nggak ada sarana, nggak ada gedung, nggak ada tanah. Pernah berpikir seperti itu? Aku ingin punya usaha, atau aku ingin mendirikan lembaga kursus. Aku harus punya dulu tempatnya, harus punya ruko dulu, dan harus punya tempat penyewa dulu dan sebagainya. Pernah berpikir seperti itu? Itu sumber daya. Jadi sumber daya itu bisa berwujud materi ataupun non materi. Nah, energi itu sumber daya nggak sih? Sumber daya. Tapi dia berwujud atau tidak? Tidak. Uang itu sumber daya sih? Sumber daya atau bukan? Sumber daya. Berwujud atau tidak? Iya. Artinya memang sumber daya adalah salah satu aspek yang sangat penting. Makanya menyebutkan ketiga hal itu ketiga-tiganya penting. Tetapi ketika kita harus mengurutkan mana yang kemudian harus lebih diprioritaskan, ketika kita sudah berbicara untuk membangun sebuah peradaban, agak sedikit berat bicara masalah peradaban, tapi nggak masalah. Maka Rasulullah mengajarkan bahwa yang pertama kali harus dibentuk itu adalah manusia. Mengapa lalu kemudian kita maju dalam sebuah sirah? Rasulullah pertama kali berdakwah itu dengan orang-orang terdekat, mencari orang-orang yang kemudian siap untuk menerima Islam, mencari orang-orangnya dahulu. Makanya 40 orang as-sabiqun al-awwalun. Jadi kalau kita bicara masalah sirah, as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali bergabung dengan Islam itulah orang-orang yang standar kualitas keimanannya itu jauh lebih berat dibandingkan orang-orang setelahnya. Jadi alumni Badar, ya, kalau antum baca dalam sebuah sirah,
Maka para alumni Badar, alumni Perang Badar ya, bukan alumni Universitas Badar ya. Alumni dari Perang Badar, mereka itu standar keimanannya itu jauh lebih berat dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Karena apa? Karena kalau kita membaca dalam sirah, peristiwa Badar itu peristiwa yang sangat berat. Bahkan Rasulullah pun sempat khawatir ya, ketika ada 300 manusia yang harus berhadapan-hadapan langsung dengan 1000 tentara pasukan yang itu di luar dari perkiraan. Jadi perang Badar itu kan di luar prediksi, di luar asumsi, di luar perencanaan, di luar strategi. Tiba-tiba kemudian yang semulanya itu hanya untuk menghentikan kafilah dagang, lalu tiba-tiba jadi sebuah perang. Dan perang itu juga nggak main-main. Kok pendidikan bicara masalah perang sih? Nah, kita bicara masalah sirah dulu. Ini kan sebuah ujian keimanan, mana kemudian orang-orang yang kemudian masih memilih untuk tetap bersama-sama dengan jalan Allah, dan siapa-siapa yang kemudian memilih untuk mundur belakang. Bahkan Nabi juga sempat berdoa kepada ya Allah, sesungguhnya jika Engkau menjadikan kami kalah di dalam perang ini, maka niscaya tidak akan ada lagi satu manusia di atas muka bumi yang akan menyembahmu. Sampai seperti itu doa Rasulullah. Kalau kami kalah dalam perang Badar ini ya Allah, maka niscaya tidak akan ada lagi satu orang pun di atas muka bumi ini akan menyembah. Saking beratnya ujian perang Badar pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang kemudian para alumni Badar, lalu kemudian dia tetap memilih untuk bersama-sama dengan Rasulullah. Itu adalah manusia-manusia pilihan. Nah, manusia-manusia seperti inilah yang kita cari. Jadi kita tidak mencari orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang kemudian siap ketika dia diberikan beban. Ketika bukit Uhud itu dilempar di atas pundaknya, maka dia mengatakan, siap ya Rasulullah. Apakah kemudian kita termasuk dari orang-orang itu? Orang-orang yang kemudian siap untuk menerima beban, siap untuk diberikan tugas yang berat, untuk menjadi kafilah fikah, wakil Allah di atas muka bumi. Makanya kalau kita sudah bicara masalah konsep pendidikan, maka mengapa kemudian pendidikan ini sangat penting? Karena pendidikan itu adalah untuk membentuk dan membangun struktur manusianya. Jadi dalam konsep Islam itu kita nggak mengenal yang namanya parsialisme, ya, yang kita memisah-misahkan antara akal, kemudian antara hati atau perasaan, dan antara fisik ataupun tubuh anggota. Jadi Islam itu adalah syamil mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Jadi semuanya aspek, dari aspek kognitif, pikiran, dari aspek afektif, perasaan, sampai dengan aspek konatif, karakter ataupun tindakan. Jadi kalau yang lulusan SPD yang mikir ini materi pengayaannya jadi kesemua aspek itu adalah menjadi tanggung jawab Islam untuk membentuknya. Makanya hari ini saya menyampaikan sebuah konsep yang sifatnya lebih ke filosofi. Kalau tadi mungkin dari Mas Adem menyampaikan tentang kerobanian ya. Jadi seharusnya sebelum kerobanian itu kayak dia dulu. Tapi nggak masalah, karena kita bisa menyesuaikan. Jadi saya bicara di sini selaku sebagai orang yang masih terus belajar, bukan berarti anak lebih paham daripada aku semua. Tetapi kita sama-sama belajar. Jadi ada istilah, mari kita sharing and growing together. Keren ya? Mari kita berbagi dan tumbuh bersama. Jadi saya kemudian membagikan apa yang kemudian saya pahami, lalu kemudian apa yang kemudian Ama Bukan Ustaz pahami, itu bisa menjadi sarana untuk kita tumbuh bersama-sama. Jadi kita enggak hanya satu orang yang kemudian melejit, kemudian yang lainnya ditinggalkan, yang boleh seperti itu. Kemudian apa yang dikuasai oleh Ama Bukan Ustaz sekalian, maka harus dibagikan dengan yang lainnya. Jadi ke-JSITian. Jadi kalau di organisasi ada ke-LFan, ada ke-Beman, ya. Ke-Robanian, ini ke-JSITian. Ini istilah baru. Ya, di zaman kami dulu nggak ada istilah seperti ini. Tapi sebelum itu perkenalan dulu lah ya. Kan nggak kenal maka nggak sayang ya. Sayang maka nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi nama saya Syabda Hidayat. Ya. Panggilannya itu adalah Rian. Usia kita nggak terlalu jauh lah. Masih dekat-dekat ya. Sama saudara Halim kayak belum berada ya. Saudara. Saya lahir tahun 1985
2000-an ya. Berarti saya masih generasi baby boomers ya. Berarti nama bulan itu sekarang adalah generasi milenial ya, yang tidak pernah bertemu sama sekali dengan yang namanya reformasi ya, kemudian menganggap bahwa sesuatu yang instan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita diskusi dengan orang-orang baby boomers generasi X ataupun kita diskusi dengan generasi Y ataupun dengan generasi Z sekarang sebenarnya itu, maka pendapatnya berbeda-beda ya, karena memang berbeda zaman dan juga berbeda generasi. Sudah beristri, alhamdulillah, baru 1 dan anak itu 2, alhamdulillah ya, sudah 2 orang. Nah jadi kita masuk ke materi. Nah jadi apa yang menjadi aspek pendidikan dalam sekolah Islam terpadu? Jadi tujuannya kita singkat saja, langsung terlalu panjang. Saya menyampaikan filosofinya saja. Sekarang minta apa? Yang 2. Oke, jadi tujuan dari sekolah Islam terpadu itu adalah aspek pendidikan yang mengharuskan kita itu untuk menjadi seorang pembelajar. Jadi ketika anak bunda dan ustaz sekalian sudah menyelesaikan studinya, maka kemudian itu belum selesai. Sudah S3, dengan S4, S5, S6, maka itu belum selesai. Selesai itu kapan? Itu adalah saat kita sudah mati. Makanya dalam Islam itu kita kenal namanya tarbiyah madal hayat. Belajar sampai mati. Belajar sepanjang hayat. Jadi kita nggak boleh merasa cukup dalam ilmu. Kita nggak boleh merasa cukup ya. Jadi sifat qanaah itu adalah ketika kita menganggap sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena ilmunya adalah bisa kita kerahkan dalam aspek ukhrawi kita, ya, maka kita tidak boleh merasa puas. Jadi terus kita kembangkan. Makanya seorang mentor saya itu pernah tunjukkan, kalau lo nggak mau hidup lo begini-begini aja, kata mentorannya itu bilang, maka ketika ente balik ke rumah dari kantor, kan lakukan 3 hal. Jadi kan kalau kebanyakan kita itu adalah kalau balik tidur. Yang pertama itu carilah ilmu yang baru. Yang kedua itulah buatlah inovasi yang baru. Yang ketiga adalah juallah sesuatu yang baru. Jadi cari ilmu baru, buatlah inovasi baru, juallah barang yang baru. Jadi kalau lo nggak ingin hidup lo begini-begini aja, kata mentorannya, maka lakukan 3 hal itu ketika sudah sampai di rumah. Jangan jadi kaum rebahan, jangan mentang-mentang corona, ya kan akhirnya kita 24 jam dengan tidur yang nggak pernah rebahan, dari aman. Enggak boleh. Terlebih lagi ketika kita diberikan waktu, ya. Jadi makanya kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Waktu-waktu ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kemudian meningkatkan skill kita, ya kan? Kemampuan-kemampuan yang kemudian sempat tertunda. Kemudian merasakan itu dalam waktu 3 bulan ini, alhamdulillah ya, kita bisa meningkatkan skill kita sampai ke tingkatan yang kemudian di luar perkiraan kita. Ya. Kalau memang kita menganggap bahwa ini adalah sebuah peluang. Berbeda ceritanya kalau kita menganggap bahwa liburan ini adalah untuk wah asik nih, kita bisa tidur-tiduran, bangun kesiangan misalnya, makan banyak, dan akhirnya berat badan malah tambah. Ini jadi problem. Maka kita nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus belajar seumur hidupnya. Kita nggak boleh merasa puas. Dan juga dalam konsep Islam itu adalah syamil mutakamil, ya, sempurna dan juga menyempurnakan. Lalu sasaran, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi apa nih menjadi sasaran dari aspek pendidikan Islam? Maka itu menyangkut keseluruhan hal yang ada di dalam diri manusia, ya, aspek akal, kognitif, aspek jasad, ya, dan juga aspek roh, ya, dan beberapa kecerdasan dan juga sistem ataupun gaya belajar. Jadi sekolah Islam terpadu ketika dia hanya membahas aspek kognitif saja, maka dia belum menjadi sekolah yang kemudian paripurna. Masih harus bisa dikembangkan dan disempurnakan lagi. Jadi kalau di Rubani ini kan, dulu kita kalau aspek kognitif kan itu normal, ya, belajar, sistem pembelajaran. Ya. Kemudian aspek ruh kita ada kajian-kajian rutin, ya, pekanannya masing-masing amal dan ustaz, ya kan? Dan juga rutin setiap 2 pekan sekali ya selesai. Kita ada upgrading ya. Ini ada yang namanya kelas inspirasi. Ada kelas inspirasi adalah rutin kita. Rutin. Anaknya Rubani itu modern. Ya, kita nggak menggunakan istilah-istilah yang kemudian penuh banget ya, kita gunakan inspirasi. Padahal intinya adalah
Robani juga. Upgrading juga. Tetapi alhamdulillah anak muda yang besar di Robani ini saya lihat semuanya sangat kreatif, ya, kekinian, gaul, ya, jadi mudah untuk bisa diterima. Kita kemarin ada outbound, ini sebelum ada SD ya, SD ini sebelum jadi ya, mungkin ustaz-ustaz belum pernah bergabung ya. Kita ada outbound dulu di sini, ada flying fox ya. Coba diimajinasikan saja lah ya. Di sini ada pohon besar ya kan, di tempat yang ini ada pohon besar. Lalu kemudian kita buat perosotan sampai dengan ke pohon yang di ujung itu ya, kita parkir motor, kita tarik tanjakan, lalu kita flying fox. Jadi memang ini adalah sarana-sarana outbound. Kita siapkan itu. Bahkan kita ada trainer, ada training khusus, training for instructor. Jadi kita menyiapkan para trainer-trainer yang ada di organizer, ya kan? Dari RU, dari Navy, dari sekolah-sekolah umum, ya kan? Dari MAN, dari MIN, banyak guru-guru yang kemudian dilibatkan. Cuman akhirnya kita tebas ya, kita jadikan ruang kelas. Oke, nah ini jadi konten ya. Ini konten dari sekolah pendidikan terpadu itu adalah menyakupi dari 10 apa istilahnya itu? Ya, 10 perbedaan Muslim. Jadi menyangkut dari akhlak, akidah, ya, jadi akidah, akhlak, Al-Quran, ibadah, dan muamalah, wawasan, ya, global. Jadi secara menyeluruh. Jadi akidah itu ditempatkan di pertama kali, karena akidah ini sangat penting. Ya, jadi kalau akidah kita nggak lurus, ya kan, maka ini ada sebuah kisah dalam sejarah Rasulullah itu. Ketika dakwah Rasulullah sedang berat-beratnya, jadi pada saat Mekah dahulu, ya kan, tapi Islam sedang berkembang, dan di saat yang sama juga ujian terhadap umat Islam pada saat itu sedang berat-beratnya. Lalu kemudian datang para pimpinan kafir Quraisy kepada Rasulullah. Jadi kondisinya Islam dalam kondisi sangat kecil, ya kan, tetapi progresif. Ya, kecil tapi progresif, kecil tapi menggeliat, ya. Kecil tapi ngebor terus istilahnya, ya. Jadi nggak bisa diem. Ya. Dan ini dianggap sebagai sebuah potensi ancaman bagi kafir Quraisy pada saat itu. Ini kondisinya masih kecil ya. Lalu kemudian datanglah sebuah tawaran ya, dari pimpinan kafir Quraisy tadi. Ya Muhammad, yang diberikan nama Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan sebuah negosiasi? Nah, kalau negosiasi kan asik. Ya, jadi kalau negosiasi itu adalah win-win solution ya, 50-50 lah ya, kalau kita ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya kita damai aja lah? Kita buat perjanjian, kesepakatan. 1 hari saya menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhanku. Dengar? Itu tawaran yang menarik. Kita dalam kondisi terjepit nih, misal kayak Indonesia dengan Cina lah, misalnya kita negara kecil, kita negara kecil nggak juga, negara yang masih terus berkembang berhadapan dengan negara bidaya Amerika misalnya. Kalau pengen perang, pasti kita sudah tahu nih sampai bakal menang kan, ya nggak? Pasti kita habis nih, kita secara manusia berhak, ya kan? Dan juga secara fasilitas nggak ada, dan juga persediaan perlengkapan juga tidak memadai. Ketika ada tawaran seperti itu, apa pilihan kita? Ini ujian. Ya, ini kalau kita melihat ini pintar sekali cara iblis untuk memberikan sebuah tawaran ya, kepada Rasulullah. Tetapi karena memang pada dasarnya akidah Rasulullah itu sudah benar dari awal, sejak awal, maka dia tolak mentah-mentah permintaan itu. Bahkan ini ketika kita sudah menyatakan bahwa la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, maka tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi tawar-menawar tentang siapa Tuhan kita. Jadi kalau konsep ini sudah diinternalisasikan di dalam diri kita, maka niscaya tidak akan ada lagi Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala baru di dalam diri kita. Jadi sampai segitunya Islam menamakan akidah. Dan makanya Anda pernah nonton YouTube kemarin ada salah seorang mu'alaf dari kalangan pendeta ya, lupa siapa namanya kalau ingat. Dia ini seorang alumni kampus terkenal teologis ya, yang gendut, rambutnya agak botak ya. Baru dia jadi mu'alaf. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya Islam ini adalah satu-satunya agama yang kemudian tidak ambigu dalam persoalan akidah. Jadi tidak ambigu. Jadi Tuhan itu jelas.
ya kan? Nggak bisa ditawar-tawar. Dia mu'alaf, ya kan? Mengapa dia kemudian dia awalnya cuma masa katanya orang Islam menyembah kotak, melihat Ka'bah itu kotak katanya. Kotak. Jadi salah satu hidayahnya itu adalah ketika dia melihat orang sholat. Mengapa sih orang itu sholat? Ini asal usulnya nih lucu juga, iseng. Ditanyakan kenapa masih iseng. Tapi sekarang dia menjadi salah satu tokoh yang kemudian sangat didengar pendapatnya. Dan dia rela untuk tidak didengar ataupun ditolak oleh keluarga karena dia meyakini sebuah prinsip yang menyatakan dia sebagai sesuatu yang benar. Akidah, akhlak, dan ibadah, dan muamalah, dan ini menjadi sebuah prinsip-prinsip kepribadian seorang muslim. Nah, ini sistem pelajarannya Robaniyah, jadi mendekatkan diri kita kepada ketuhanan. Jadi kalau saya bertanya, boleh bertanya ya. Jadi kira-kira manusia itu diciptakan, manusia berasal dari kera. Setuju nggak? Pernah nggak di dalam buku biologi kita menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu awalnya itu dari Pithecanthropus erectus. Ada nggak? Ada ya, masih ya. Berarti kita masih generasi lah ya. Kalau buku saya itu iya. Akhirnya ada perdebatan dalam hati saya sendiri. Kira-kira ini dulu diciptakan Nabi Adam, ya kan? Ataukah dinosaurus? Ya nggak? Ya kan? Jadi siapa nih yang diciptakan terlebih dahulu nih? Ini adalah sebuah ilmu yang kemudian kalau kita nggak cermat memahami dalam prinsip-prinsip Islam, maka kita akan menjadi orang-orang yang kemudian tersesat dengan sesat-sesatnya, yang tidak bisa membedakan bahwa teori-teori penciptaan itu nggak ada, bahwa manusia itu diciptakan secara kebetulan aja air ketemu dengan tanah jadi manusia boom. Ya, ada Eng ya, avatar Eng ya kan, tiba-tiba muncul selama 100 tahun sekali ya kan, yang menemukan 5 unsur bumi yang disatukan menjadi sebuah manusia. Mungkin seperti itu teorinya ya, kalau dalam teori Einstein ya. Siapa? Teori evolusi itu. Cara ya, dengan teori kebetulannya. Nah, itu masya Allah ya. Kita semoga terhindar dari hal seperti itu. Ya, integratif ya kan? Kita menyatukan semua aspek. Ya kan? Jadi ketika kita sudah tergabung dalam sebuah sekolah Islam, maka kita nggak boleh menjadi pribadi yang terpecah belah, split personality. Kita menganggap bahwa dunia itu harus lebih diprioritaskan dibandingkan akhirat, atau sebaliknya akhirat itu harus lebih didahulukan dibandingkan dengan dunia. Maka ketika kita sudah menjadi pribadi yang integral, maka kita harus menyeimbangkan kedua-duanya. Maka dalam bahasa Islam itu adalah bekerjalah kamu, maka seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan beribadahlah kamu seolah-olah esok kamu akan mati. Seimbang. Jadi kita nggak boleh mendahulukan satu dengan yang lain. Stimulatif. Kita menjadi sarana pendorong, penggerak. Amal Bunda dan Ustaz sekalian, ketika kita sudah bergabung dalam sebuah sekolah Islam, terlebih dari sekolah Islam Terpadu Rufani, maka kita harus menjadi sosok penggerak dimanapun kita berada. Di keluarga kita kah? Jadi enak ya kalau kita sudah kenal dengan Islam, itu biasanya dalam keluarga kita itu cenderung mendapatkan apresiasi yang lebih dibandingkan saudara-saudara kita yang lain, ya nggak? Pernah nggak merasakan seperti itu? Ya. Minimal ditanya, minimal menjadi tempat orang bertanya. Ya. Dibandingkan mungkin saudara kita yang mungkin agak sedikit lebih jauh dengan agama. Kita mungkin lebih disayang oleh kita, oleh bapak kita, mungkin jadi dilebihkan mungkin ya, karena memang lebih amanah, ya nggak? Karena lebih amanah, akhirnya dititipkan uang lebih karena tahu uang itu ditabung, bukan diberikan rokok misal. Daripada ngasih si kakak kamu kan habis dijadikannya judi, betul nggak? Bisa jadi itu contoh. Tapi memang seperti itu ya, itu fitrah. Kita cenderung lebih percaya seperti itu kan. Aku lebih infakkan kepada dia, orangnya amanah. Daripada aku ke si fulan nggak amanah. Ketika orang ingin mencari sebuah kebenaran, belajar tentang agama, tentang Islam, tentang pendidikan. Karena sekarang ini siapa sih orang-orang yang bisa mencegah yang namanya hoax selain dari diri kita, yang tahu bahwa sesungguhnya ketika kita berdusta itu berdosa, ketika kita korupsi itu adalah salah selain dari kita. Jadi mereka sudah berbeda lagi dengan halal haram hantam, dengan nggak peduli lagi, dengan penting aku dapat duit, dengan jadi populer, jadi buzzer akhirnya. Kan dibayar orang untuk memainkan sebuah isu-isu yang nggak benar, bohong, penting kita dapat duit, ya, karena memang agamanya sudah nggak benar, ya, prinsip-prinsip pribadi dalam diri sudah nggak benar. Maka kita lah yang kemudian menjadi corong perubahan itu.
kita menjadi fasilitas kebaikan. Inovatif, terus melakukan sebuah pembaruan dan juga motivatif, dan memberikan sebuah motivasi. Nah, jadi kalau di awal tadi saya menyebutkan bahwa sekolah itu kita nilai adalah sebagai sebuah sarana untuk kita berdakwah. Jadi enggak serta-merta kemudian kita menganggap aku kan cuma kerja, penting aku sudah ngajar, dapat gaji, selesai. Boleh pikiran seperti itu, tapi itulah yang akan antum, ama bunda dan ustaz akan dapatkan itu dunia ini. Karena apa yang kemudian kita niatkan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Kalau niat kita hanya materi, ya materi itulah yang kita dapatkan. Tetapi kalau niat kita adalah untuk ibadah, kita menjadikan sekolah ini sebagai sarana kita untuk berdakwah, untuk berbuat, untuk beramal, maka bahkan satu senyum saja dari kita itu bernilai pahala, masya Allah. Senyum dengan Amaheta, ya nggak boleh ya, nanti dimarahi istri ya. Dengan nama Yulis, ya kan sesama ya, Amaheta dengan Yulis, ya kan terakhir dengan Ustaz Masri, misalnya saling bertegur sapa, saling mendoakan, itu masya Allah nilainya pahala. Apalagi kalau pahala orang yang bersilaturahim itu kan rezekinya jadi lancar. Yang sebelumnya terlilit hutang, karena kita terus bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang lain, terus mendoakan, akhirnya doa kita balik sendiri ke diri kita. Masya Allah, ya, berkah dari silaturahim. Terlebih lagi nanti ada anak orang yang kita didik, kita ajarkan belajar abata, ya, kalau kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, 10 tahun kemudian dia menjadi seorang ulama, dia menjadi seorang qori, dibacanya Al-Quran itu, masya Allah, pahala-pahala yang mengalir semua di dalam diri kita. Ya kan? Kalau kita menganggap meniatkan diri kita bergabung dalam berbagai bentuk beribadah, maka saya akan banyak sekali berkah akan didapatkan. Mungkin nanti akan bertemu jodohnya, amin. Dari sini bisa saja, kita nggak tahu. Ya kan? Karena memang kita orangnya baik, ya kan? Kalau kemudian kita sudah benar, ibadah kita juga sudah baik, dengan sesama kita karyawan juga baik, ya. Akhirnya dinilai bahwa wah ini calon istri idaman, wah ini calon suami idaman. Apa akhirnya nggak apa, tapi nggak usah disampaikan, ya tolong ya, nggak usah sampaikan, nggak apa, ya kan? Asalkan dilakukan kan cara yang baik-baik, ya kan? Ustaz, sepertinya saya sudah siap, kata Ustaz ya, karena tabungan sudah 20 juta nih, dari nomor sempurna, nggak apa-apa, saya nikah modal cuma 5 juta pak. Jadi akhirnya dapat istri ya 3 bulan. Anda dapat proposal itu di bulan puasa tahun 2016, proposal nikah. Maaf dari rekor, apa dari kamu juga. Anda dapat proposal itu pun bukan dorongan saya pribadi, itu pun didorong oleh Ustaz Ane. Antum kayaknya sudah cukup lah ya untuk kemudian berkeluarga ya. Maka besok antum harus mengisi formulir ini dan malam ini harus serahkan. Jadi kalau ditanya seperti itu oleh murabi ya, kalau sudah murabi ya, guru kita ya, seperti itu mau bicara apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan memang kita prinsipnya sudah sadar bahwa samina wa ta'na, kita percaya orang-orang yang kemudian kita sikohi, kita percaya, maka surasa itu belum bicara sama sekali dengan keluarga loh. Bismillah, mungkin berkat dan berkadar ya. Karena kan pada saat itu kita lagi dengan ahadi ya, kita lagi mabit ya. Kebetulan juga di malam-malam terakhir gitu. Jadi karena yang malam hari itu cuma berdua yang nggak tidur kan gara-gara bahas masalah itu kan. Nah akhirnya kami bersepakat mengklaim berdua bahwa Lailatul Qadar kami dapatkan bagi dua. Jadi besoknya 3 hari setelah itu proposal dapat, lalu kemudian dipertemukan dengan calon uktinya. Itu gak ada 3 hari, baru masuk proposal 3 hari. Wah beneran nih, pikir cuma main-main doang gitu. Ya sudah akhirnya kita ngobrol kan, karena memang awalnya tadi nggak terlalu serius banget terus ya, nggak terlalu serius karena memang kita belum siap, jujur belum siap pada saat itu. Akhirnya kita arifkan oleh Ustaz, kenalan. Waduh ini serius nih, ini seriusan. Sudah akhirnya kita ngobrol, akhirnya dapat sebuah keyakinan bahwa salah siap Ustaz. Tantangannya adalah satu, tantangan dari calon istri saya pada saat itu adalah saya harus menghadapi waktuan dengan calon mertua lelaki sendirian. Dan kebetulan yang istri saya itu di Bengkulu. Terus saya mencegah jangan berangkat, karena nanti pasti akan ditolak.
Dan saya sudah siap pada saat itu kan, sudah siap menyiapkan mental, kalaupun akan diusir, ya, ditolak, nggak kenal siapa kamu ya kan, dari mana kamu ya kan. Alhamdulillah kan yang niat kita sudah benar, bahkan diterima dengan sangat baik. Oh iya, gimana nih? Siap enggak? Terima enggak? Kalau bapaknya sih terserah anak bapak telah, masya Allah. sudah siap-siap sudah. Dari awalnya tadi enggak disangka-sangka, anak tuh berencana nikah tahun 2017, tapi diwujudkan terwujud akhir tahun 2016. Jadi berawal dari niat. Jadi kalau niat kita sudah benar, ya Allah, insya Allah tahun 2017 akan menikah. Jadi kalau niat kita sudah benar, maka saya Allah akan memudahkan semuanya. Dan akan ada orang-orang yang mendukung, mendorong, memfasilitasi kan sampai kemudian itu bisa menjadi. Jadi kalau yang namanya jodoh itu ya pasti gampang banget. Tapi kalau yang namanya nggak jodoh, meskipun dekat sekalipun, ya kan, teman satu angkatan, ya kan, atau teman satu organisasi, ya kan, kemudian satu lembaga, ya kan, tapi kan anda nggak jodoh, ya kan, ya kebetulan ya bisa. Jadi sampai ke sana ya. Jadi kalau bicara dengan masih remaja, masih bujang gadis itu biasanya enak bicara masalah pernikahan. Jadi nggak ngantuk ya. Oke, jadi ini adalah kita menganggap bahwa sekolah itu sebagai sarana dakwah. Jadi pendidikan yang kita lakukan di dalam SIT Rebani ini adalah sebagai sarana-sarana kita untuk berdakwah. Jadi kalau kita sudah menganggap sekolah itu sebagai sarana dakwah, maka seluruh SDM, pendidik ataupun tenaga pendidikannya itu harus berfungsi sebagai seorang murabi, sebagai seorang guru spiritual, ya, bukan hanya sebagai guru. Kalau sebagai seorang guru, kita pun semuanya guru. Siapa saja yang kemudian mampu untuk mengajarkan kebaikan kepada siapapun, maka dia layak untuk disebut sebagai seorang guru. Guru universal seperti itu ya. Siapapun yang kemudian bisa mengajarkan tentang kebaikan, maka dia bisa disebut sebagai seorang guru. Tetapi adalah guru spiritual. Makanya ada sebuah kewajiban secara tidak tertulis ya, bahwa mau tidak mau kita juga paham konsep-konsep keislaman dasar yang kita harus mengakui. Nah, maka ketika pendidikan sudah kita anggap sebagai sarana untuk berdakwah dan SDM yang di dalamnya itu sudah menjadi diri sebagai seorang murabi, ya, sebagai guru spiritual, maka akan terbentuklah sebuah bi'ah ataupun sebuah lingkungan yang Islami. Maka akan ketika kita berinteraksi dengan sesama rekan kerja, maka kita akan mengutamakan adab. Dengan pimpinan kita mengutamakan adab, menghormati, meskipun pimpinan kita itu mungkin jauh lebih muda, maka adab mengajarkan kita harus menghormati. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan kita harus meminta maaf, itu adalah sebuah adab-adab yang harus kita lakukan. Maka terciptalah lingkungan Rebani yang punya sangat kondusif, yang bahkan akan sangat dirindukan. Jadi ketika lingkungan sekolah kita ini sudah seperti itu, sudah sangat Islamis, maka akan menjadi sebuah tempat yang akan sangat kita Allah, teman satu kantor bisa menjadi tetangga di surga nanti. Itu subhanallah. Kawan sehari pendeta, kawan sekantor, punya sebelahan nanti di surga betul. Amin. Itu kan subhanallah. Ya. Oke, maka ketika bi'ah lingkungan itu terbentuk, maka akan terbentuklah generasi yang berbani. Generasi yang berbani. Kata berapa ya? Ini sangat filosofis banget. Nggak akan menjelaskan karena ini ada standar mutu. Jadi standar mutu itu standar yang harus dimiliki oleh setiap sekolah. Jadi kalau Kemendikbud itu menetapkan ada 8 standar ya. Jadi kalau dalam prinsip akreditasi sekolah itu, sekolah harus memenuhi 8 standar ini. Jadi nanti mungkin nama Bunda nanti akan terlibat dalam memenuhi standar akreditasi ya. Itu capek minta ampun di 1 bulan kita nyabinya. Ini standar kompetensi lulusan SKL, kemudian standar isi, ya, proses, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dalam konsep SIT kita menyempurnakannya lagi dengan 3 tambahan. Jadi kalau Kemendikbud kita ada 8, maka dalam SIT itu ada 11. 8 plus 3. 3 itu adalah filosofinya. Ada pendidikan agama Islamnya, kemudian ada konsep kerjasamanya, dan terakhir itu adalah konsep pembinaan siswanya. Nah, ketiga hal itu yang kemudian tidak akan ditemukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Banyak
ini. Oh iya, yang berapa kali. Oh ya, rezeki ya. Rezeki jadi bicara. Oke, jadi konsep agamanya kental banget. Ya, jadi ada sholat duhanya, ada saum sunnahnya, ada amal suratnya. Nah, ini subhanallah. Kalau di sekolah kami dulu nggak ada. Bahkan kalau SMA dahulu, saya justru lebih sering datang ke gereja daripada ke masjid. Karena dua teman itu satu Nasrani, satunya Protestan, satunya Katolik. Dan anehnya mereka berdua ini nggak berteman ya. Aneh nggak tahu. Ya. Dulu nggak tahu kan kenapa mereka ini seperti ada selisih paham. Ternyata memang ada perbedaan yang dalam beragama. Justru terus terang pada saat itu nggak ada sekolah kami konsep-konsep Islam seperti ini. Semuanya umum. Ya, semuanya umum. Ya. Alhamdulillah sekarang gerakan-gerakan Islam ini mulai bangkit. Ya. Mungkin karena sudah mendekati akhir zaman lah ya. Jadi semua orang mulai sadar bahwa sudahlah kita mau kiamat, kufur akan segera turun. Dan yang terakhir ada pembinaan siswa. Jadi guru-guru itu nggak hanya sekedar mengajarkan konsep pendidikan dasar, pendidikan pada siswa, tetapi juga mengajarkan tentang konsep-konsep keislaman. Biasa dalam bentuk kelompok kecil ya. Dalam DMCT itu ada yang namanya BPI, Bina Pribadi Islam. Yang rutin itu biasanya ada satu mentor atau mentor dan ada intinya. Nah, lalu apa sih yang ingin kita bentuk? Ketika kita sudah ingin membentuk seorang manusia tadi, maka manusia seperti apa yang kita bentuk? Maka dari aspek pengetahuan, maka dia bisa memahami dari konsep Al-Quran, berwawasan luas dan juga menguasai secara tertentu. Nah, ini sangat penting. Jadi salah seorang guru saya menyebutkan, jadilah kamu seorang spesialis sebelum menjadi seorang yang generalis. Mendengar istilah itu? Jadi kalau Anda sebutkan pemateri sebelumnya itu Mas Ade sama Uni ya, itu adalah orang-orang yang sudah sangat generalis. Generalis itu adalah kemampuan penguasaan teknis yang sudah sampai ke level spesialis, tetapi ada di dalam banyak bidang. Itu generalis. Jadi jadilah kamu menjadi seorang spesialis sebelum menjadi seorang generalis. Jadilah kamu seorang prajurit sebelum kamu menjadi seorang pemimpin. Jadi kuasailah kemampuan-kemampuan teknis yang kemudian itu menjadi bidang antum, menjadi bidang amal dan ustaz sekalian. Menjadilah spesialis di bidang itu. Spesialis itu apa sih? Ketika seseorang menemukan sebuah masalah, maka orang itu pasti mencari kita, spesialis. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, karena itu sudah menjadi spesialisasi kita, kejar itu. Maka kalau ketika nanti kita diamanahkan Allah sebagai seorang pemimpin, maka kita nggak akan jadi pemimpin yang blow on, ya. Yang mau aja dibodohin oleh bawahan, karena kita nggak tahu masalah-masalah teknisnya, ya kan? Ketika kita sudah memahami konsep-konsep teknis dengan spesialis, ya kan? Maka kita akan bisa untuk menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih baik. Kalau sekarang kan kita beda, kan? Orang-orang cenderung berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Tapi nggak ada orang-orang yang kemudian belajar untuk menjadi seorang prajurit. Padahal mentalitas untuk menjadi seorang prajurit itu adalah mentalitas yang harus dibentuk pertama kali sebelum seorang itu menjadi seorang pemimpin. Jadi orang itu harus siap untuk dipimpin oleh orang lain sebelum dia memimpin orang lain juga. Jadi salah satu ciri pemimpin yang baik itu adalah itu, siap untuk memimpin ataupun siap untuk dipimpin. Makanya nanti konsep ini kiai dunia ya, makanya nanti kiai dunia pemimpin dan prajurit ya, yang bisa ditemukan. Makanya aspek yang kita kembangkan dari pengetahuan dan pribadi yang berwawasan luas. Kita sebagai seorang Islam, seorang yang beragama Islam, sebagai seorang Muslim, kita nggak boleh menjadi seorang yang kemudian konservatif. Ketika kita ada melihat saudara ataupun warga ataupun tetangga kita yang kemudian menggunakan kunut bid'ah, itu karena memang kurangnya pengetahuan mengenai keislaman kita. Jadi kita cenderung untuk menghakimi. Padahal kemudian kalau kita mendengar dari para ustaz, kita ada banyak sekali pertimbangan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu dinyatakan bertentangan dengan hukum Islam ataupun tidak. Atau kita melihat ada yang kemudian tiba-tiba orang merokok di tengah bulan puasa, kafir. Kalau nggak kafir kita yang mati, kita sudah jadi mengalasi orang.
Karena ada teman Anda seperti itu, tinggal di persada akhirnya diusir oleh masyarakat. Karena dia lagi semangatnya berislam, ya kan akhirnya dia nggak ada adab, kakek-kakek, ya kan? Mungkin usianya sudah 60 tahun ke atas. Gitu. Tiba-tiba dia sholat, Anda lupa lebih tepatnya berapa? Kunut, ya, subuh, sehingga Anda itu subuh ya. Dia sedang kunut kan di lisannya juga, kan? Selesai dari sholat, dia ajaknya berdebat. Besoknya diusir dari pesantren. Ini kan artinya kita nggak punya adab, ya. Pengetahuan Islam kita nggak memadai. Itu pengetahuan. Nah dari aspek keterampilan, seperti itu. Ya. Nah dari aspek keterampilan itu kita sehat dan bugar secara fisik, ya. Entrepreneur dan life skill dan juga tampil dan juga diri. Jadi kita ada banyak sekali aspek-aspek yang mungkin bisa kita kembangkan di dalam diri kita. Dan kemudian dari sikap, berhalal mulia, dan pribadi mantap dan juga bersungguh dan bersungguh. Ya, kita terus saja. Nah sejarah, baca saja ini ada sejarah. Jadi intinya berdirinya JCT ini adalah sebuah akumulasi warisan budaya dari sejarah Islam yang sangat panjang. Jadi bukan serta-merta kemudian muncul ya tiba-tiba ping muncul lahir dari sini, enggak. Tapi karena memang ada sebuah perenungan sangat mendalam bahwa sesungguhnya kita membutuhkan sebuah sarana baru. Jadi inovasi pembaharuan itu pasti dibutuhkan dan bahkan wajib dalam Islam. Makanya kita kenal ada yang fikih kontemporer, karya Ustaz Yusuf Qaradawi. Itu adalah sebuah ilmu kekinian yang memberikan pandangan bahwa sesungguhnya Islam itu masih tetap relevan sampai dengan kapanpun. Menyatakan bahwa Islam itu masih tetap bisa diterima bahkan di zaman-zaman modern seperti sekarang. Karena ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya Islam itu konservatif, bahwa Islam itu hanya di masjid saja, hanya di mimbar saja, hanya hak-hak orang yang berjaga panjang, hanya sorban, maka yang mengisi pasar, yang mengisi ruang-ruang publik, ruang-ruang pengambil kebijakan itu maka akan diambil oleh orang-orang yang tidak aman. Makanya kita menganggap bahwa semua aspek-aspek kehidupan ini itu harus dimasuki oleh Islam. Jadi kalau kita kenal dalam Islamisasi kehidupan, semua aspek-aspek kehidupan itu kita harus memasuki nilai-nilai Islam. Karena itu tidak ada pertentangan dengan itu. Di pasar juga kita kenal dengan namanya konsep marketing syariah. Dalam konsep perbankan juga kita masukkan konsep-konsep syariah. Bahkan konsep pendidikan sekalipun kita kenalkan konsep syariah, bahkan keseluruhannya. Olahraga sekalipun ada olahraga syariah. Olahraga syariah ada di Malaysia ada. Yang memang itu memfasilitasi para umahat yang untuk juga terlibat aktif yang punya bakat, tapi dia ingin menjaga auratnya. Nah ini berdiri pada tanggal 31 Juli tahun 2003 di Yogyakarta. Oh ya, saya di sini statusnya sebagai Korda 2 JCT ya. Jadi kenapa kok menyampaikan JCT kok kalau berbanding? Jadi dalam JCT itu kita kenal adanya JCT pusat, JCT wilayah, juga JCT daerah. JCT pusat itu pusatnya di pusat di Jakarta, kemudian wilayah itu di Palembang. Sebesar ketuanya Ustaz Fadil dari RU Darul Ulum ya kan. Nah JCT daerah itu ketuanya Nur Novi, dulu di MEVI sekarang kali dia. Sekretaris itu Pendahuri Restiani, ketua kepala SD ya. Beliau sekretaris JCT daerah kabupaten. Nah sebagai kordanya. Korda itu adalah membawahi OI, OKI dan juga Prabu Muli. Jadi JCT yang ada di 3 wilayah ini kemudian kita koordinasikan. Alhamdulillah Robani dipercaya. Jadi SDM-nya dipercaya oleh pengurus wilayah untuk mengelola ini ya. Meskipun ini bukan sesuatu yang mudah, karena usia masih sangat muda harus mengelola berkomunikasi dengan para syekh, ustadz-ustadz, ketua-ketua yayasan yang ada di 3 daerah tadi. Itu bukan urusan gampang. Kadang-kadang nggak didengar-dengar dan kita masih muda lagi. Tapi kan memang itu menjadi tugas kita ya, kita terima. Ini visi. Jadi JCT itu mempunyai visi, mempunyai mimpi untuk menjadi pusat penggerak dan sumber daya bagi sekolah terpadu untuk sekolah yang ada di sini. Jadi
penggerak itu adalah motor ataupun jantung di dalam tubuh manusia. Artinya apa? Kita hendak menjadi sebuah bagian penting di dalam roda kehidupan manusia. Jadi kita bukan menjadi hanya sebagai sarana-sarana sampingan yang kemudian dibentuk lalu kemudian dibubarkan. Kita membentuk sebuah organisasi ramai di awal kemudian bubar. Enggak ada yang seperti itu kan, tapi kita juga ingin mengkoordinasikan. Jadi semua sekolah Islam terpadu yang ada di Sumsel, yang ada di Ogan Ilir, ya, maka itu kemudian harus kita kelola. Karena memang JSIT lah yang memegang lisensi kualitas dari masing-masing sekolah Islam terpadu yang ada di bawahnya. Jadi kalau di OI ini yang tercatat sebagai anggota itu baru 3, ya, RU, MEVI dan Interbani. Walaupun ada banyak sekolah IT yang lain, kalau yang tangkap itu ada 7. Ada 7 sekolah IT di Ogan Ilir ini, tetapi masih belum terregistrasi. Tapi itu terus kita dorong. Karena memang kita punya standar mutu, ya, standar mutu kualitas yang harus kita penuhi. Ya, karena memang orang melihat sekolah Islam terpadu itu seperti apa sudah ada gambaran. Dan sekolah yang kemudian sangat representatif, yang menawarkan konsep Islam yang modern. Ya, itulah yang sudah menjadi paradigma kebanyakan masyarakat sekarang. Dan makanya sekarang sudah menjadi primadona, ya, kebanyakan orang berlomba-lomba ya, untuk memasukkan anaknya di sekolah Islam terpadu. Untuk membentuk pribadi dari seorang anak yang melakukan pendidikan pendidikan. Jadi semua SDM itu juga menjadi tanggung jawab bagi sekolah-sekolah Islam terpadu untuk ditingkatkan, di-upgrade skill dan kemampuannya. Makanya kita terus mendorong nih, apa yang menjadi kemampuan spesialis kita, apa yang menjadi hobi kita. Sebisa mungkin kita harus punya kemampuan-kemampuan khusus yang kemudian bisa kita kembangkan. Coba kita bayangkan masing-masing dari kita berhasil. Kita ada Ani yang Ani sudah berhasil berbuku, Dauri sudah buku kedua juga kan. Saya sudah buku ketiga judulnya. Bukunya sudah 3, judulnya daftar isi belum ada. Ini subhanallah yang nama Bunda Ustaz sekalian sudah berkembang akan di luar dari bidang keahlian kita masing-masing, itu subhanallah. Dan itu kita fasilitasi. Bahkan kalau lama Bunda dan Ustaz sekalian punya buku, dan kita punya penerbitan, kita cetak. Jadi kalau kamu Bunda hobi nulis ya, nulis apa novel misalnya, sudah jadi satu buku ya, sampaikan dengan kita. Kalau memang lain kita akan kita terbitkan. Karena memang ini adalah sebuah sarana yang jarang. Sebuah SDM yang kemudian punya kemampuan skill dan itu berbeda dibandingkan teman-teman yang lain. Maka ketika ada seperti itu akan kita fasilitasi. Karena itu akan berdampak juga positif terhadap berbagai ini. Ya kan? Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir obat ini sebagai sarana yang akan menekan atau mencegah potensi-potensi yang kemudian seksual. Tidak akan terjadi seperti itu. Yang ada justru kita akan terus mendorong dan memotivasi. Anda sudah berapa tahun nih kalau mau belajar kemana ya? Tulislah buku ya. Sampai itu. Karena memang apa kita ada bidang-bidang yang kemudian kita kuasai. Yang nama pengembangan berpulung, aksi dan advokasi ya. Jadi dia juga punya kemampuan untuk advokasi ya. Menjadi kita strategis dan menggalang sebenarnya. Ini fungsinya gerak mengkoordinasikan semua sekolah-sekolah melakukan supervisi evaluasi. Jadi ketika sekolah itu tidak memenuhi standar yang dimiliki oleh sekolah Islam terpadu, jadi kurikulum yang diberlakukan di sekolah Islam terpadu itu adalah kita kenal adanya kurikulum K13 Kemdikbud dan juga kurikulum kekhasan JSIT. Jadi kedua-duanya ini seiring berjalan, tidak bertentangan. Pasti itu pelayanan. Ini tujuan ketika jaringan. Nah ini logo. Ini logo. Ya, ini logo dari JSIT Indonesia. Jadi maknanya oke, nah ini jadi kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sekolah Islam terpadu itu adalah sekolah yang diselenggarakan dengan modalitas secara integratif. Jadi kata terpadu itu adalah kata yang kemudian menguatkan dari prinsip-prinsip Islam itu sendiri, syamil mutakamil, yang sempurna lagi menyempurnakan. Jadi terpadu itu adalah konsep integratif, menyatukan semua aspek-aspek yang kemudian berbeda itu menjadi sebuah satu kesatuan. Itu sekolah Islam terpadu. Dalam bangun kurikulum dengan pendekatan lebih efektif dan pelibatan secara optimal. Jadi kita melibatkan semua dari SDM, dari gurunya, dari sekolahnya, dari orang tuanya, dan juga dari masyarakat. Jadi sekolah ini nggak berdiri sendiri. Jadi kita juga memikirkan bagaimana caranya
sekolah ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana SDM-nya lalu kemudian bisa maksimal meningkatkan potensinya, bagaimana lalu kemudian sekolah ini bisa memberikan bermanfaatan bagi masyarakat di sekitar kita. Ya, makanya kita rutin ya setiap 1 bulan sekali ada kegiatan yang namanya baksos. Kalau kita berpikir masalah duniawi, baksos itu kan nanti keluar modal, enggak? Nah, pasti kita mau saja mengeluarkan uang yang kemudian itu enggak ada dampaknya secara duniawi kepada kita. Karena kita punya prinsip bahwa sesungguhnya kita juga harus bisa memberikan bermanfaatan bagi orang lain. Maka konsep bermanfaat ini sangat penting. Sejahat-jahatnya manusia, ketika dia bisa memberikan bermanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya, maka dia akan pasti akan bisa diterima. Tetapi sebaliknya, sebaik-baiknya diri kita, sesoleh-solehnya diri kita, tetapi kita tidak bisa memberikan bermanfaatan bagi masyarakat di sekitar kita, maka pasti kita tidak akan diterima oleh masyarakat. Bahkan penjahat pun, kalau dia masih terus bermanfaat, misal, kenapa kemudian yayasan-yayasan Yahudi yang tahu kita membantai kepada Palestina itu terus bisa bertahan sampai dengan sekarang? Kalau kita mengetahui bahwa mereka adalah negara yang sangat sadis, maka untuk bantai negara yang kenapa? Karena dia mempunyai namanya sarana-sarana yayasan-yayasan syariah, yayasan-yayasan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun kalau kita membaca dari perspektif Islam, maka itu tidak akan bernilai pahala. Ya kan, karena akidahnya sudah berbeda. Tetapi mengapa dia masih bisa bertahan sampai dengan sekarang? Karena dia bermanfaat. Sebaliknya, mengapa kita melihat ada organisasi keislaman yang kita tahu bahwa dia itu baik, melakukan kebaikan, tetapi justru kok tidak diterima oleh masyarakat? Karena apa? Karena dia tidak bermanfaat. Intinya